Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gena Andesta, NPM B1A021338. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait yuridiksi dalam ruang cyber, yang dimana saya mengambil referensi materi dari referensi materi yang terdapat di e-learning. Tujuan saya membuat video menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kejahatan Mayantara dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan terkait materi yuridiksi dalam ruang cyber. Perihal yuridiksi merupakan salah satu pembahasan fundamental terkait dengan aktivitas dalam tata kelola internet atau internet governance. Cyber law tidak akan berhasil jika yuridiksi hukum diabaikan, karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak yang diperlukan. Terjadinya globalisasi berdampak pada semakin majunya teknologi dan informasi yang melahirkan internet dan menciptakan ruang cyber. Internet sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun, manfaat tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai jenis tindak kejahatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi. Aturan hukum yang ada seringkali tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan atau aktivitas terkait pemanfaatan informasi dan teknologi. Misalnya saja, hukum pidana belum mampu menampung kebutuhan akan perlunya alat bukti tindak pidana cyber atas tindak pidana yang terkait dengan komputer atau computer-related crimes. Begitu pula dengan masalah yuridiksi di internet yang erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum di tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, penerapan yuridiksi di internet bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam praktek, kata yuridiksi paling sering digunakan untuk menyatakan kewenangan yang dilaksanakan oleh negara terhadap orang, benda, dan peristiwa. Bila yuridiksi dikaitkan dengan negara, maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk mendapatkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Yuridiksi dalam hukum cyber di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang ITE. Pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, disebutkan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga Indonesia, tetapi juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum atau yuridiksi Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat beberapa lintas teritorial atau universal. Yuridiksi universal muncul karena perlu adanya penanganan bersama mengenai tindak pidana internasional yang serius. Tetapi pada pelaksanaannya hal ini terbentur dengan kedaulatan suatu negara. Padahal masyarakat internasional harus memiliki keinginan bersama untuk menanggulangi tindak pidana yang efeknya besar. Masyarakat internasional pun dalam menanggapi yuridiksi universal kurang antusias karena akan memunculkan dominasi negara kuat untuk serta-merta memasuki kedaulatan negara lain. Internet sebagai bentuk kemajuan teknologi informasi memungkinkan para pemakainya melewati batas yuridiksi negara masing-masing.
Masalah yuridiksi di internet erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum di tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, penerapan yuridiksi di internet bukanlah hal yang mudah. Perlunya ada kepastian mengenai hukum yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut. Indonesia menganut beberapa prinsip yuridiksi. Salah satunya yaitu yuridiksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum nasional Indonesia adalah yuridiksi ekstrateritorial. Yuridiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan atau kewenangannya di luar wilayahnya. Prinsip yuridiksi ekstrateritorial ini diterapkan dalam hukum cyber Indonesia karena akses internet atau cyberspace-nya tidak tergantung pada letak geografis. Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh cybercrime adalah masalah yuridiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya, atau dengan kata lain, sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. Permasalahan yuridiksi di suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya, atau dengan kata lain, sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. Permasalahan yuridiksi di cybercrime ini selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat antara dua kubu. Perbedaan tersebut pada pertanyaannya mengenai bagaimana seharusnya cyberspace diatur, termasuk juga konsep yuridiksi yang seharusnya berlaku di cyberspace. Kubu pertama menganggap bahwa cyberspace cukup diatur dengan hukum serta konsep yang selama ini ada dan digunakan dalam dunia nyata. Kubu ini selanjutnya disebut dengan cyber paternalist. Sementara kubu kedua mempunyai pandangan bahwa cyberspace itu di dunia yang khas. Untuk itu perlu ada hukum serta konsep tersendiri yang diberlakukan di cyberspace. Pandangan ini mencoba memisahkan cyberspace dengan dunia nyata. Atau kubu ini selanjutnya disebut dengan cyber libertarian. Dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pengadilan di Indonesia berwenang untuk mengadili setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Maka dari itu, dengan diterapkannya prinsip ekstrateritorial tersebut, jika ada pelaku kejahatan di bidang cyber, negara bisa menerapkan yuridiksinya untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut, meskipun pelaku berada di luar wilayah negara. Sejalan dengan perkembangan dari teknologi, terjadi pula pergeseran perilaku dalam masyarakat. Pergeseran perilaku dalam masyarakat tersebut kemudian dilakukan sebuah bentuk kodifikasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk catatan sejarah masyarakat dari masa ke masa. Sejarah sebagai sebuah catatan penting yang merekam proses perubahan terhadap manusia dan lingkungan di mana manusia hidup, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia sosial. Demikian halnya dengan proses perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat, akan terciptanya suatu regulasi yang memiliki fungsi pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang merupakan perilaku dari
manusia dan terkhusus pada perilaku yang dianggap dapat mengganggu keharmonisan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, baik itu dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Berkembangnya kejahatan internasional yang hidup di tengah-tengah masyarakat mendorong para pakar hukum internasional untuk memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kejahatan internasional tersebut dalam bentuk penelitian-penelitian. Hasil dari penelitian pakar tersebut akan menghasilkan sejumlah teori atau kaidah baru yang dapat memberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan internasional. Penelitian tersebut telah memberikan hasil yang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya sejumlah karya tulis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan keilmuan salah satu cabang kajian dari hukum internasional ini. Menurut hukum internasional, negara memiliki batas-batas tertentu dalam menerapkan yurisdiksi untuk kasus yang melibatkan kepentingan negara lain. Salah satu batas tersebut dalam bentuk kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan negara lain. Dalam upaya menerapkan yurisdiksi, hukum Indonesia yang mengatur cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bagian yang mengatur yurisdiksi yang bagian kedua mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan cybercrime dan dikualifikasikan berbahaya di Indonesia. Namun, dalam prakteknya, hal ini sulit untuk dilakukan jika kejahatan dilakukan dari luar Indonesia, karena belum tentu setiap negara akan menyampaikan. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengikuti ketentuan substantif dalam konvensi tentang cybercrime, kecuali Indonesia ikut meratifikasi konvensi cybercrime. Keuntungan Indonesia meratifikasi, Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan peserta dalam hal kasus cybercrime yang merugikan Indonesia, terutama jika pelaku melakukan cybercrime di luar wilayah Indonesia. Posisi Indonesia dapat mengajukan ekstradisi terhadap pelaku akan menjadi lebih kuat. Keterbatasan dari undang-undang ini akibat belum adanya ratifikasi perjanjian internasional di bidang cyber. Hal ini menyebabkan penegakan hukum cyber terbatas pada perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik antar negara yang dituangkan ke dalam suatu undang-undang. Di bidang tindak pidana cyber, telah dibentuk suatu konvensi regional yang mengatur tentang kebutuhan adanya kebijakan kriminalisasi atau legal policy terhadap tindak pidana cyber. Konvensi regional tersebut adalah Convention on Cybercrime tahun 2001 yang dihasilkan oleh Council of Europe. Konvensi ini lahir dengan pemikiran global internet dan global law, yang diartikan bahwa permasalahan internet yang bersifat global diselesaikan dengan hukum yang bersifat global pula. Kejahatan cyber atau cybercrime yang pada dasarnya merupakan imbas dari perkembangan teknologi yang telah mengubah kebiasaan masyarakat pada awalnya bersifat konvensional menjadi sebuah kebiasaan yang bersifat modern, atau dapat disebut dengan high technology society.
Perubahan kebiasaan ini telah menghasilkan suatu kejahatan dengan penggunaan alat elektronik sebagai media kejahatan. Faktor utama yang menyebabkan peralihan kebiasaan tersebut adalah adanya perkembangan teknologi informasi yang berpadu dengan media komunikasi dan teknologi komputer, yang kemudian menghasilkan suatu piranti baru yang disebutkan dengan internet. Kemunculan internet telah menghasilkan suatu pola interaksi baru dalam kehidupan bermasyarakat yang pada awalnya lebih bersifat nyata atau real, berubah menjadi pola interaksi masyarakat yang dikatakan bersifat virtual atau cybernetis. Hal ini juga tentu saja berkaitan dengan kompetisi sebuah peradilan dalam mengadili tindak pidana ini. Dengan adanya kejelasan tentang bagaimana tindak pidana ini, maka keterbatasan terhadap kompetisi terhadap pengadilan dalam mengadili tindak pidana ini akan tidak samar, dan pelaku tindak pidana ini tidak akan dengan mudah melanggeng pada negara-negara yang belum menerapkan regulasi terhadap cybercrime. Ketika hal tersebut dapat ditemukan dan dijadikan dalam suatu bentuk kodifikasi, maka tindak pidana tersebut dapat diadili melalui peradilan nasional atau national court hingga international criminal court jika tindak pidana cyber tersebut dikatakan sebagai sebuah tindak pidana serius atau serious crime. Dalam hal ini dicapai sebuah kesepakatan untuk memasukkan sebagai tindak pidana internasional. Yuridiksi identik dengan kedaulatan negara. Adapun karakteristik dari aktivitas dalam ruang cyber atau cyberspace adalah lintas batas negara atau borderless dan ubiquitous. Sedangkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Diskusi muncul ketika ada dua atau lebih yuridiksi yang muncul sebagai akibat dari aktivitas dalam cyberspace dan atau pelaksanaan tata kelola internet. Konsep yuridiksi identik dengan teritorial yang dimaknai bahwa negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan menjalankan aturan-aturan dalam wilayah atau teritorialnya. Bandingkan konsep teritorial ini dengan karakteristik cyberspace yang borderless. Dalam transaksi perdagangan berbasis sistem elektronik atau populer disebut sebagai e-commerce, yuridiksi terkait dengan penyelesaian sengketa, yakni choice of forum dan choice of law. Dalam penanggungan cybercrime, harmonisasi aturan hukum dilakukan, misalnya melalui Convention of Cybercrime. Harmonisasi hukum dilakukan untuk menghilangkan perbedaan pengaturan dalam sistem hukum yang berlainan dan berusaha menyesuaikan perbedaan tersebut di negara lain tanpa merasa khawatir terhadap akibat perbedaan tersebut. Dan harmonisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi konflik yang akan terjadi dengan menetapkan pengaturan-pengaturan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pada pasal 22 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.
yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan kajian pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi kriminal undang-undang ini tidak hanya berlaku pada wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga di luar Indonesia. Itu artinya berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana di luar wilayah Indonesia, berlakunya perluasan yurisdiksi teritorial tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya didasarkan pada akibat hukum yang terjadi di wilayah Indonesia atau yurisdiksi kriminal asas teritorial objektif, yaitu dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dengan kata lain, pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut telah melampaui atau ekstra asas yurisdiksi kriminal asas teritorial. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memuat asas yurisdiksi kriminal asas ekstra teritorial dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berlakunya yurisdiksi kriminal ekstrateritorial bersifat terbatas karena hanya didasarkan pada kepentingan negara Indonesia yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana cyber di luar wilayah Indonesia, atau yurisdiksi kriminal asas perlindungan dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Argumen yurisdiksi yang mendasari berlakunya pasal 2 tersebut itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga merugikan kepentingan Indonesia. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ini tidak ditegaskan berlakunya asas teritorial subjektif yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana cyber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di negara lain. Selain itu, asas-asas yurisdiksi kriminal lainnya seperti asas nasional baik aktif maupun pasif tidak menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana cyber. Demikian pula asas bendera negara kapal dan asas pesawat negara terdapat sebagai perluasan asas teritorial tidak berlaku. Pada pasal 18 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa yang pertama, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Yang kedua, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Yang ketiga, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Yang keempat, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum, pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Lima, jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, maka didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Dalam Convention on the Choice of Court 1965, pilihan yurisdiksi terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional, namun tidak berlaku bagi yang pertama, status kewarganegaraan orang atau hukum keluarga, termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua atau antara suami istri. Yang kedua, permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam poin 1. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, kepilitan. Dan yang kelima, hak-hak atas benda tidak bergerak. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya memohon meminta maaf. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak saya Gemi Anesti dan Gezandra, dan teman saya bernama Sherly Marcella telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.